Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin doa. Siapa mau memimpin doa? Idris. Saya Kak, saya saja. Ya, silahkan Idris. Memang kegiatan kita pada siang hari ini, demi kelancarannya, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Idris telah memimpin doa. Nah, selanjutnya kita akan memulai proses kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu mau menjelaskan apa saja topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu ini ada mengenal bakat, minat, dan karir. Jadi bimbingan kita pada hari ini yaitu bimbingan karir. Bagaimana adik-adik sekalian mengenal bagaimana itu bakat, minat, dan karir. Nah, tujuan dari Ibu memberikan layanan ini kepada adik-adik agar adik-adik sekalian mampu mengenal bakatnya, minatnya untuk menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya atau dapat memilih karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan karirnya ke depan. Jenis-jenis karir apa saja yang akan yang ada di luar sana, bagaimana itu bakat, bagaimana itu minat, karena Ibu melihat banyak teman-teman yang belum mengetahui perbedaan antara bakat dan minat. Untuk itu, Ibu izin share screen ya. Sudah terlihat PPT-nya? Udah, Bu. Baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa itu bakat? Silahkan yang berani, silahkan tunjuk tangan, raise hand. Maaf, silahkan raise hand. Ya, silahkan Idris. Apa itu bakat? Bakat itu, Kak, sesuatu yang melekat ya pada diri kita, Kak. Bagus, sesuatu yang melekat dalam diri kita ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Idris bahwa bakat itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita atau sudah dibawa sejak kita lahir. Nah, seperti yang kakak perlihatkan di layar bahwa bakat diartikan sebagai sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Karena bakat juga itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu bakat umum dan yang kedua itu bakat khusus. Misalnya bakat khusus itu dalam seni rupa, seni musik, ataupun bakat-bakat lainnya. Nah, bakat-bakat tersebut ini yang masih potensi maupun yang sudah terwujud meliputi kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir secara dalam salah satu bidang seni, kemampuan psikomotor atau kinestetik, dan kemampuan psikososial atau bakat dan kepemimpinan. Ada yang sudah tahu tidak bakatnya di sini? Apa bakatnya? Luken, sudah tahu tidak apa bakatnya? Oh Bu, banyak sekali bakat Bu. Sudah tahu sih, Kak, cuman belum terlalu didalami karena mungkin masih agak bingung dengan bakat yang dimiliki. Banyak minatnya di bidang ini, jadi mungkin itu masih bingung dengan bakatnya. Oh ya, Kak, itu kemampuan intelektual umum itu apa ya, Kak? Yang bagaimana? Jadi kemampuan intelektual umum itu
Iya. Kemampuan intelektual umum itu adalah kecerdasan yang mengarah pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat-alat berpikir, misalnya cerdas matematika, itu kayak begitu. Misalnya juga cerdas berbahasa, karena kemampuan ini bisa dilihat dari kemampuan verbal dan logika berpikir seseorang. Mungkin itu ya. Kita berpindah ke minat. Kakak tanya lagi, ada yang tahu tidak apa itu minat? Mungkin yang lain lagi. Saya Kak, Ya, silahkan Tiara. minat itu Kak kayak sesuatu atau keinginan, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Ya, betul. Bahwa minat itu adalah sesuatu yang kita sukai, kecenderungan terhadap sesuatu yang kita suka, baik itu mungkin di bidang olahraga, seni, maupun bidang-bidang lainnya. Adapun ciri-ciri minat itu, yang pertama, minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Berbeda dengan bakat, ya, bakat kan sudah ada sejak kita lahir. Minat itu sesuatu yang kita sukai, baik bakat kita maupun bukan bakat kita, tapi itu adalah sesuatu yang kita sukai dan dapat kita bentuk dengan berlatih setiap hari. Terus, minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lain. Bahasa Inggris atau cenderung menyukai pada kegiatan olahraga tertentu, itulah salah satu ciri-ciri minat. Kemudian, minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam ekskul salah satu bidang, ya. Terus, minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. Terus, siswa yang memiliki minat terhadap suatu proyek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Nah, kemudian kita melangkah ke bidang karir. Ada yang tahu tidak apa itu karir? Yang lain lagi, bukan Tiara, bukan Idris, Saya itu. yang lainnya, kakak. Ya, silahkan Andi Anggriani. Baik, jadi karir itu Bu adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kita bekerja. Mungkin Ya, seperti itu Bu. terima kasih, ya, betul sekali bahwa karir itu adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang sepanjang hidup mereka. Nah, ada yang tahu tidak salah satu jenis karir yang ada di kehidupan kita saat ini, yang kita lihatlah di sekitarnya? Salah satu jenis karir. Guru, Ibu. Ya, Guru, Kak. bagus. Guru Idris. Yang lain, kakak mau ya semuanya bicara ya? Guru, apalagi? Ini Tiara, salah satu jenis karir. Polisi. Ya, polisi, tentara, terus dokter. Nah, mungkin semua sudah tahu ya, tapi mungkin malu-malu untuk bicara. Jangan malu-malu ya. Nah, ini ada jenis-jenis karir yang ini belum spesifik ya, lebih ke realistik, artistik, sosial, interpretation, dan konvensional. Pertama itu realistik, tipe kepribadian mencintai pekerjaan, menggunakan alat, keterampilan teknis, keterampilan fisik mesin, material, dan berfokus pada kekuatan status dan praktis, sedikit toleransi. Ini mungkin contohnya di bidang-bidang teknik seperti otomotif atau teknik sipil, mungkin itu. Kemudian artistik, tipe kepribadian yang suka membuat lagu, mencintai seni, menulis kreatif, menggunakan alat di tempat kerja, mencintai kebebasan dan terbuka mengekspresikan dirinya. Ada yang tahu tidak contoh pekerjaan di bidang artistik? Musisi. Ya, musisi, apalagi? Pelukis. Pelukis, penyanyi. Penulis lagu. Iya.
Bagus ya. Kenapa Idris terus yang bicara, yang lain coba bersuara dong. Supaya kita latihan bicara bersama-sama ya. Terus ada sosial, tipe kepribadian yang peduli, membantu diskusi tentang cara bekerja dalam kelompok dan lainnya. Ini seperti pelayanannya, seperti guru, dokter, dan sebagainya. Terus enterprising, yaitu tipe kepribadian yang ambisius, mudah bergaul, dan mempengaruhi orang lain serta tegas. Ini mungkin lebih ke kepemimpinan ya, seperti dalam berbisnis atau menjadi seorang gubernur, presiden, mungkin seperti itu ya. Terus yang terakhir itu ada jenis karir konvensional, tipe kepribadian, yaitu menilai sesuatu dengan uang, dapat diandalkan, mengikuti instruksi atau peraturan, tata cara bergaul, bergantung pada orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini. Bagaimana sih cara menemukan bakat yang tersembunyi? Pasti adik-adik masih ada kan yang belum terlalu mengetahui apa sebenarnya bakat yang dimiliki. Betul? Betul, Ibu. Ya, Betul. Ya, nah, yang tersembunyi itu yang pertama, dengarkan orang lain. Saat orang berpendapat tentang kita, jangan kita meninggalkan atau tidak mendengarkan, tapi dengarkanlah. Karena orang-orang sering lebih tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan kita daripada mungkin diri kita sendiri. Kemudian, kalian merasa ada sesuatu atau hal-hal yang, ya. Nah, selanjutnya cara menemukan bakat yang tersembunyi yang kedua itu adalah temukan sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, temukan sesuatu yang paling kalian minati. Misalnya kalian menyukai di bidang olahraga tertentu, atau di bidang seni, atau bidang verbal, contohnya suka berpidato, atau lain sebagainya, atau menulis. Itulah yang salah satu cara menemukan bakat tersembunyi. Kemudian temukan sesuatu yang sering kalian bicarakan. Misalnya kalian lebih suka membicarakan mungkin hal-hal yang kalian sukai, seperti itu di bidang artistik atau bidang bidang sosial dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tanyakan pada orang lain. Nah, kalian jangan ragu-ragu untuk menanyakan pada orang lain, misalnya kepada keluarga atau teman dari pandangan orang lain. Ini, tahukah kalian cara mengidentifikasi bakat dan karir? Ada tidak yang tahu? Di bidang artistik atau bidang bidang sosial dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tanyakan pada orang lain. Nah, kalian jangan ragu-ragu untuk menanyakan pada orang lain, misalnya kepada keluarga atau teman dari pandangan orang lain. Ini, tahukah kalian cara mengidentifikasi bakat dan karir? Ada tidak yang tahu? Dan karir, cara mengidentifikasi bakat dan karir yaitu mulailah sekarang untuk mengidentifikasi bakat dan cara kenali diri sendiri, ketahui apa yang diinginkan, hargai nilai diri, temukan bakat dan kombinasikan antara bakat dan minat serta kegunaannya yang kakak bisa sampaikan. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang telah kakak paparkan tadi? Ada tidak yang mau ditanyakan? Saya Kak, saya. Ya, silakan Idris. Nah, saya kan tadi ada kan Oh, jaringan yang bermasalah. Oke, Idris, maaf, jaringan kakak keluar-keluar. Bisa tidak diulangi tadi pertanyaannya? Minta maaf ya, jaringannya tadi keluar-keluar terus. Jadi, bisa diulang pertanyaannya tadi, Idris? Maaf.
Oh iya Kak, Ya, silakan. kan tadi ada di penjelasannya Kakak itu ada tentang cara menemukan bakat tersembunyi. Nah, salah Iya. satunya itu dengan membicarakannya kepada orang lain. Nah, bagaimana itu Kak kalau misalnya sudah mencerita ke orang lain atau bertanya tapi tetap tidak ada solusi begitu Kak? Tetap tidak ditahu bakat tersembunyi tak? Mungkin seperti itu. Ya, bagus. Terima kasih ya. Saya ulang pertanyaannya Idris tadi bahwa kan salah satu cara untuk menemukan bakat tersembunyi itu adalah menanyakan kepada orang lain, dan bagaimana solusinya jika kita sudah menanyakan kepada orang lain tapi kita belum mendapat jalannya atau apa bakat kita yang sesungguhnya. Bagus pertanyaannya Idris. Nah, menurut kakak sendiri, oke, maaf ya, jaringannya keluar-keluar terus. Nah, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Idris terkait dengan bagaimana jika kita sudah menanyakan pada orang lain, tetapi kita belum menemukan bakat kita. Nah, kita lihat apa ya, langkah-langkah lain atau cara-cara lain yang dapat kita lakukan seperti poin-poin sebelumnya yang ada ini, yang temukan sesuatu yang sangat disukai atau mudah dilakukan, temukan sesuatu yang paling kita nikmati, dan temukan sesuatu yang sering kita sukai untuk dibicarakan. Mungkin itu Idris yang dapat kakak jawab. Bagaimana Idris? Oke Kak, makasih Kak. Ya, nah karena materi kita sudah selesai, kita tiba pada sesi terakhir. Kakak akan berikan lembar kerja, kakak akan share di grup WhatsApp kalian untuk selanjutnya dikerjakan dan dikumpul minggu depan untuk menjadi topik pembahasan kita selanjutnya. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu untuk kita melakukan konseling jika masih ada yang sangat mengganjal dalam hati dan ingin dibicarakan secara individu. Nah, mungkin itu saja yang kakak sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya semua. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama.